Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasana, NPM 719112769 kelas 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pemerintah. Nah, pengertian pemerintah sendiri yaitu merupakan badan-badan untuk menyelesaikan masalah setelah pemerintah membuat sebuah keputusan. Di sini ada konsep otoritas publik yang mengacu pada sebuah kekuatan yang digunakan untuk melaksanakan sebuah keputusan. Jika seorang individu melanggar aturan, maka pemerintah mungkin menempatkan di penjara. Pada tingkat apapun, pemerintah adalah satu-satunya badan dengan kewenangan untuk melakukannya. Selanjutnya, pemerintah mempunyai kewenangan untuk meminta setiap individu untuk mematuhi hukum seperti membayar pajak. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian kepemerintahan. Nah, pengertian kepemerintahan yaitu artinya mengacu pada proses kegiatan atau kualitas pemerintah. Istilah tersebut mengarahkan perhatian kita untuk menjauh dari lembaga-lembaga dan kekuasaan pemerintah terhadap tugas regulasi publik. Tetapi secara ringkas, pemerintah biasanya dibayangkan sebagai sistem hierarki yang mengontrol sekumpulan manusia dalam lingkup kekuasaannya. Pada intinya, kata pemerintah mendorong kita untuk fokus pada berbagai aktor yang terlibat dalam mengatur masyarakat modern. Tergantung pada sektor tersebut, para pelaku mungkin termasuk pengusaha, serikat pekerja, lembaga peradilan, profesional, karyawan, jurnalis, dan bahkan akademisi. Dalam bidang seperti perawatan kesehatan, atau pendidikan, pekerja ahli membentuk spesialis. Gubernurnya juga merupakan istilah yang lebih disukai saat memeriksa aktivitas dan efektivitas pemerintah, bukan hanya institusi itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah gubernurnya mengacu pada apa yang pemerintah lakukan dan seberapa baik mereka melakukannya. Misalnya, lembaga internasional menunjukkan bahwa efektif governance pemerintah yang efektif sangat penting untuk pembangunan ekonomi di demokrasi baru. Untuk selanjutnya yaitu pengertian sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya, baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian di negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian adalah dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi. 1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam, dan sebagainya. Jadi dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada satupun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem kapitalis murni. Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan perannya semakin besar mengatur jalannya perekonomian. Adam Smith, konseptor sistem kapitalis murni, mengemukakan ideologinya karena dia menganggap bahwa dalam perekonomian kapitalis setiap individu yang paling tahu apa yang dalam baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap sebaik bagi dirinya sendiri. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktik menghadapi pembenturan kepentingan karena tidak adanya koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing individu. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomian modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu 1. Peranan alokasi.
Artinya tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang atau jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut yang tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan dinikmati oleh orang lain. Contoh dari barang atau jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar misalnya jasa jalan, pembersihan udara, dan sebagai hal lainnya. Yang kedua yaitu peranan distribusi. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan, dan penawaran faktor produksi, sistem warisan, dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagian tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Namun, masalah keadilan ini tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi. Oleh karena masalah keadilan tergantung daripada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri, pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif, yaitu relasi beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya perumahan murah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk petani, dan sebagainya. Nah, dan yang ketiga adalah peranan stabilisasi. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan ke sektor swasta akan yang sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan pemerintah akan mobil menyebabkan pengusaha mobil untuk mengurangi pegawai. Pegawai yang menganggur akan memperkecil pengeluaran untuk barang-barang konsumsi